penghasilan tersebut adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan tersebut. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa subjek pajak dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, subjek pajak orang pribadi. Yang kedua, subjek pajak warisan yang belum terbagi menjadi satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang ketiga, subjek pajak badan. Yang keempat, subjek pajak bentuk badan usaha tetap atau BUT. Baiklah, hal yang tidak termasuk subjek pajak berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ada 6. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultasi atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada nomor 3. Sedangkan yang kelima, organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik dengan syarat memberikan manfaat kepada negara dan tidak menjalankan usaha. Dan yang keenam, jika terdapat ketentuan perpajakan yang dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Baiklah, untuk sekarang kita membahas objek pajak penghasilan. Objek pajak merupakan segala sesuatu barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang dikenakan pajak. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dari modal. Dan yang keempat, penghasilan lain-lain seperti kebebasan utang dan hadiah. Baiklah, untuk penghasilan termasuk pajak, objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan termasuk objek pajak ada 19. Dan berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan tidak termasuk pajak ada 13. Undang-Undang PPh pada pasal 4 ayat 1 yang mana penghasilan termasuk kepada objek pajak. Pada pasal 6 ayat 1 yang mana biaya diperkenankan sebagai pengurang atau disebut dengan tidak expense. Pada pasal 6 ayat 2 yang mana itu mengenai kompensasi kerugian. Pada pasal 7 ayat 1 itu mengenai penghasilan tidak kena pajak. Nah, pada pasal 9 ayat 1 itu mengenai biaya tidak diperkenankan sebagai pengurang atau disebut dengan non-deductible expense. Pada pasal 9 ayat 1 ini juga ada beberapa poin penting mengenai biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. Yang pertama, pada pasal 9 ayat 1 huruf B yang mana itu mengenai biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, suku ataupun anggota. Pada pasal 9 ayat 1 huruf C itu mengenai pembentukan dan pemupukan dana cadangan dengan syarat tertentu. Nah, pada pasal 9 ayat 1 huruf D yang mana premi asuransi tertentu yang dibayar oleh pemberi kerja atau sebagai wajib pajak pribadi dan yang mana premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak penerima. Pada pasal 9 ayat 1 huruf E yang mana natura dalam bentuk makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dan natura untuk kenikmatan daerah tertentu diatur di dalam peraturan Menteri. Pasal 9 ayat 1 huruf F yang mana itu mengenai jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Pada pasal 9 ayat 1 huruf G yang mana itu mengenai aset yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan zakat yang diterima oleh badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia atau lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Pada pasal 9 ayat 1 huruf H itu mengenai pajak penghasilan dan pada pasal 9 ayat 1 huruf I itu mengenai biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau yang menjadi tanggungannya. Pada pasal 9 ayat 1 huruf G itu mengenai gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya
1 huruf K itu mengenai sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang bidang perpajakan. Nah, betul Ara, tapi ada ketentuannya juga loh untuk penghasilan yang kena pajak dan tidak kena pajak. Dan juga tentunya ada tarif untuk setiap penghasilan tersebut. Yuk sama-sama kita pelajari. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan besaran penghasilan yang tidak dikenakan. Artinya, seseorang tidak perlu membayar pajak apabila gaji bulanan mereka tidak mencapai ketentuan PTKP. Ketentuan PTKP yang sampai saat ini masih berlaku yaitu yang pertama, wajib pajak pribadi tanpa tanggungan mendapatkan PTKP sebesar 54 juta rupiah. Selanjutnya, penghasilan istri ditambah penghasilan suami yaitu sebesar 112 juta 500 ribu rupiah. Selanjutnya, wajib pajak yang memiliki status kawin akan ditambah PTKP-nya sebesar 4 juta 500 ribu. Lalu, setiap anggota keluarga yang sedarah dengan tanggungan maksimal 3 tanggungan akan mendapat tambahan PTKP sebesar 4 juta 500 ribu. Dalam penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, kita tidak hanya mengenal tentang tarif pajak, namun kita juga akan mengenal status tentang PTKP, yaitu di mana kita akan mempelajari status dengan kode-kode sebagai berikut. PTKP dengan status lajang memiliki kode TK-0, yaitu adalah seseorang yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Lalu untuk TK-3 artinya seseorang belum menikah namun memiliki 3 tanggungan. Ingat, maksimal tanggungan hanya 3. Untuk PTKP dengan status kawin memiliki kode K-0, itu artinya seorang PTKP berstatus kawin namun belum memiliki tanggungan. Lalu untuk K-3 yaitu seorang PTKP berstatus kawin dengan 3 tanggungan. Lalu status PTKP digabung dengan kode T-1-0 artinya penghasilan istri dan penghasilan suami digabung tanpa tanggungan. Lalu ada kode T-1-3 artinya penghasilan suami dan istri digabung dengan memiliki 3 tanggungan. Penghasilan kena pajak atau yang disingkat dengan PKP adalah sebagai sumber dasar menghitung pajak penghasilan atau yang bisa kita kenal dengan PPh, di mana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tarif penghasilan kena pajak dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan subjek pajaknya. Yang pertama, tarif penghasilan kena pajak menurut wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri. Yang pertama yaitu ada penghasilan 0 sampai 60 juta mendapatkan tarif 5%. Untuk penghasilan 60 juta sampai dengan 250 juta mendapatkan tarif 15%. Untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta mendapatkan tarif 25%. Untuk penghasilan 500 juta sampai dengan 5 miliar mendapatkan tarif 30%. Dan untuk penghasilan di atas 5 miliar itu mendapatkan tarif 35%. Kedua, tarif penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang disingkat dengan BUT, yaitu diatur dalam Undang-Undang HPP pada tahun 2022 sebesar 22%. Warga negara yang baik itu adalah warga negara yang tepat waktu membayar